utama tadi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian warga dan korporasi, secara ideal Prof, ini kan tadi Mas Gofar udah nyebut, sudah ada berbagai peraturan perundangan, tapi implementasinya lagi-lagi tolak ukurnya adalah masih banyak sampai ke Bantar Gebang. Prof, seperti apa perspektifnya? Memang warga, tapi warga kan banyak kan, berapa? 9 juta dibujuk semua satu persatu. Mungkin nggak sampai 10% yang mau semacam itu, membutuhkan waktu toh. Tapi yang korporasi, hotel dan sebagainya itu harusnya wajib sudah, ya. Terutama sampah makanan ini yang menyebabkan TPA busuk dan sebagainya, tadi saya lihat bau dan sebagainya, itu kan sampah makanan. Kalau sampah makanan itu bisa dipisah secara tertib, TPA-nya mungkin nggak perlu ditutup, nggak perlu ada bau dan sebagainya, karena selama ini sampah makanan itu adalah biang kerok ini yang menyebabkan kalau misalnya tidak diangkut jadi bau. Kalau itu bisa dipisah dari sumber, dari rumah tangga ya, tapi itu kan membutuhkan waktu. Tetapi hotel, kantin dan sebagainya, mari kita wajibkan semuanya dikumpulkan, sisa makanan itu menjadi sesuatu, misalnya kompos atau magot yang sekarang terkenal dan sebagainya. Itu akan banyak sekali membantu. Pertama, masalah bau, estetika, pencemaran limbah dan sebagainya itu terpecahkan. Tapi kan persoalannya kan pemilahan ya. Terutama kalau saya fokusnya harusnya memang di hotel, kantin, mall yang menyediakan restoran dan sebagainya. Wajibkan mereka memisahkan sisa makanannya, berpisah dengan yang lain. TPA-nya jadi ringan. Dalam arti kata tidak lagi perlu ditutup, tidak lagi bau. Karena bau itu dari sisa makanan. Ya, saya kira itu, ya, Mbak. Prof, mungkin tadi di awal Prof Ristian ketika saya berada di Monas itu ya, saya sampaikan kalau sampah makanan saja berdasarkan sumber dari salah satu lembaga penelitian Litbang Kompas nyebutnya tuh lebih tinggi dari gedung manapun paling tinggi di Jakarta, 532 meter kalau diameternya tuh paling bawahnya dihitung dari Henry ukurannya GBK. Sulit nih Prof, kalau lagi-lagi nih ada aturan, seharusnya ada law enforcement, tapi lagi-lagi outputnya justru adalah kampanye, ajakan, imbauan gitu Prof. Ini bagaimana Prof? Kalau ajakan kan hampir tiap hari ya. Slogan itu banyak sekali. Mari kita pilah, itu kan sudah terlalu sering. Tapi kenyataannya kenapa aku nggak mau memilah? Karena kunci keberhasilan pengelolaan sampah itu kepemilahan ya. Tapi itu kan sudah aturannya. Nah, bagaimana caranya? Apakah dibuat malu atau bagaimana? Itu tiap hari loh. Ya. Ada Prof, itu di setiap tempat umum ada tulisannya buanglah sampah di sini ya kan. Semua, tapi ya nggak ada jalan. Saya menyebutnya adalah memang ini strategi pamflet lah, tapi nggak jalan semuanya itu. Karena memang nggak ada konsekuensi kalau kita tidak lakukan itu yang sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan, termasuk juga bagaimana kawasan harus menyediakan fasilitas pengolahan misalnya, itu kan sudah ada aturannya. Tapi apa kok nggak jalan itu? Ya, warga mungkin bisa ya melalui ininya kalau buang malu di RT-nya ya. Tetapi bagaimana kita menjaga kebersihan? Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemilahan dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Corporate dan sebagainya melakukan penanganan sampahnya secara mandiri, itu wajib harusnya dan diberi sanksi. Ya, dan ini yang repotnya kan sanksinya nggak ada. Penegakan hukumnya lagi-lagi Prof, kalau bicara soal kesadaran ini kan ini bagian ada di kepala dan lubuk hati setiap orang gitu ya, susah untuk kemudian mengukur, apalagi warga Jakarta. Prof sebutkan tadi itu kan 10 jutaan ya Pak ya, iya, warga Jakarta 10 jutaan lebih di warga Jakarta. Ini kan susah ya Prof, mungkin Prof punya perbandingan di negara-negara lain, di kota-kota di negara lain yang kemudian tingkat kesadaran orang mereka, termasuk 3 aktor utama tadi yang disebutkan Mas Gofur gitu ya, pemerintah, daerah, kemudian warga dan juga korporasi itu sudah tinggi gitu. Prof mungkin bisa sampaikan pada kami. Ya, contoh yang paling baik ya Jepang itu. Jepang ya. Sadar dan patuh ya. Memang dari kecil mereka diajar untuk itu. Dan di negara-negara seperti Korea dan sebagainya itu sudah banyak ya. Singapura lah contoh kita. Tapi di kita begini,
apa kampanye tentang kesadaran kepatuhan itu banyak, tapi tidak ada sanksi. Kalau saya tidak melakukan itu nggak apa-apa. Itu yang menjadi persoalan kan. Tidak ada ketegasan dari kita semua. Ya termasuk sanksinya seharusnya kalau dalam konteks sampah nih Prof, sanksinya itu biasanya seperti apa Prof? Lah, gini, Undang-Undang 18/2008 itu kan ada sanksi, misalnya TPA-nya mencemari, itu bupati wali kotanya kena itu harusnya, tapi kan nggak pernah kita dengar ya TPA yang mencemari ditangkap atau apa, dan semuanya kan sudah ada aturan-aturan main, tapi kelemahan kita adalah law enforcement ya. Itu terutama di tempat-tempat umum ya. Kalau di kampung mungkin ini rapih, malu kita membuang sampah di jalan dilihat orang se-RT. Tapi begitu di tempat umum, di keramaian, itu bebas kita, nggak ada yang melarang. Polisi pun polisi Pamung Praja itu Satpol PP, diam saja kan. Nah itu sebetulnya yang paling penting adalah mungkin kesadaran sudah meningkat, kepatuhan sudah meningkat, tetapi akhirnya putus asa juga. Orang lain melakukan, saya sendirian gitu loh. Kan kadang-kadang kita bingung sendiri kalau di tempat keramaian. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita meningkatkan peran law enforcement itu. Aturan-aturan yang sudah ada itu kan sudah ada pidana dan perdatanya ya, tapi rasanya kalau sampah itu nggak pernah dengar. Kadang-kadang saja, untuk kasus tertentu tahun ini, bulan ini ada, setelah itu hilang. Baik. Poin law enforcement itu ya, kepada Prof sama seperti pertanyaan kepada Pak Nirwono Yoga tadi. Kalau mau diurai nih, balik lagi ke hulunya nih di DKI Jakarta nih, menurut Prof, atau mungkin di wilayah lain juga, ini masalahnya di mana nih? Ini titiknya yang harus diurai pertama untuk kemudian kita bisa menyelesaikan dari hulu, tengah hingga hilir itu apa? Ya, ini sudah kusut soalnya Jakarta ya dan kota-kota lain di Indonesia ya. Sebetulnya pengelolaan sampah kalau mengikuti aturan main, itu TPA itu bagian dari infrastruktur. Jadi negara-negara industri itu memulainya bukan daur ulang, tetapi mengangkut dulu ke TPA. Setelah berhasil seperti Jepang, baru mengurangi. Nah, ini yang mungkin perlu kita perbincangkan ini ya. Jadi intinya adalah kalau gagal kita, misalnya daur ulang, masih tetap ada TPA. Tadi saya kurang sepakat dengan Pak Yoga, TPA tetap dibutuhkan Pak. Karena TPA itu adalah satu-satunya jalan yang dipunyai manusia sampai sekarang dimanapun. Selalu akan ada TPA kalau yang di hulunya itu gagal. Nah di situ banyak kota kita TPA-nya tidak ada, apa akibatnya? Tidak bisa terangkut sampahnya. Kalau di Jakarta, jadi konsep Prof? Pertama, Jakarta Pak punya uang banyak dia, ya. Jadi hampir semua bisa terangkut. Beda. Coba misalnya di kota-kota lain ya, Bekasi dan sebagainya, itu keleleran karena TPA-nya juga bermasalah. Jadi sebetulnya memang prinsip utama saat ini adalah kita benahi di hulunya. Tapi kalau di negara industri, Singapura, itu tetap ada TPA. Tapi mereka sudah melakukan pengangkutan sampah dengan tertib, tidak ada lagi sampah di kota, semuanya diangkut ke TPA yang juga tertib, bukan open dumping. Baru setelah itu mereka berpikir lain, 20 tahun yang lalu, bagaimana mengurangi ketergantungan kepada TPA, muncullah industri-industri daur ulang dan sebagainya. Sehingga muncullah alternatif to landfill. Itu 20 tahun yang lalu. Jadi industri daur ulangnya berkembang dan sebagainya. Nah, kita belum apa-apa semuanya ini. Enggak ya. TPA-nya kacau balau, industri daur ulangnya juga belum mendukung. Apa akibatnya? Ya keleleran jadinya. Kalau Jakarta mungkin enggak ya, Surabaya mungkin enggak. Tapi kota-kota yang lain bayangkan. Saya hampir 50 itu tidak terangkut. Apa akibatnya? Lari ke sungai, lari ke laut. TPA-nya tidak ada dan sebagainya. Itu persoalan besar buat kita di Indonesia. Lagi saya mau Prof untuk highlight soal tataran implementasi hukum gitu. Berbagai peraturan sudah ada. Tapi penanganannya gimana nih Prof? Ya, Jakarta itu darurat sebetulnya kan. Kalau misalnya Bantar Gebang tahun 2003 tutup kan, ini kan sudah diperpanjang. Walaupun ada program bagaimana memperlama ya di DKI. Tetapi Jakarta sudah darurat. Jadi harusnya ya
ya nggak telat sih, sudah mulai itu pengurangan sampah di hulu itu. Nah, dan saya lihat memang DLH paling tidak di apa ya, mungkin itu bekerja sendiri. Salah satu sumber sampah itu di pasar. Saya lihat dinas pasar tuh nggak ikut-ikut tentang penanganan sampah, ya. Jadi ya itu kan tugasnya dinas lingkungan hidup. Padahal masing-masing dinas, jadi jangan berbicara di corporate deh, di internal pemerintah daerah kadang-kadang itu tidak mau melakukan. Jadi pengurangan sampah di pasar, bagaimana pasar itu bisa bersih. Salah satu contoh kebersihan kota itu bisa dilihat di pasar. Ada TPS, ada sampah yang menumpuk di sana. Karena memang seolah-olah DLH itu bekerja sendiri. Ini hampir semua di kota-kota lain di Indonesia begitu. Nah itu bagaimana kita meningkatkan itu, termasuk di samping yang perusahaan, warga dan sebagainya. Di internal saja kok ya nggak jalan itu ya. Saya kira itu. Oke.